Pernah nggak sih kamu ngerasa, kamu pacaran, tapi pelan-pelan kamu kehilangan dirimu sendiri? Aku pernah, dan itu titik terendah dalam hidupku. Aku dulu tipe cowok yang selalu ada, selalu ngalah, selalu berusaha bikin dia bahagia. Sampai suatu hari aku sadar, aku udah nggak punya dunia selain dia. Aku berhenti ngurus diri sendiri, jarang ketemu teman, bahkan kerjaan pun mulai terbengkalai. Yang lebih parah, aku mulai takut bilang, enggak, takut dia marah, takut dianggap kurang sayang. Aku pikir itu namanya cinta. Ternyata bukan, itu namanya kehilangan harga diri. Dan yang lebih menyakitkan adalah, aku baru sadar ketika aku memandang diriku di cermin dan aku nggak lagi mengenali siapa yang aku lihat di sana. Di momen itulah, aku mulai bertanya, kenapa aku rela menurunkan diriku sejauh ini hanya untuk mempertahankan seseorang? Itu adalah titik balikku, titik di mana aku sadar, kalau aku nggak bangun harga diriku sendiri, nggak ada yang bakal membangunkannya untukku. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajak kamu melakukan satu hal sederhana, dukung channel ini supaya bisa terus berkembang dan menghadirkan konten bermanfaat setiap harinya. Caranya simpel, klik like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tinggalkan komentar untuk berbagi pandanganmu. Dan jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Kalau sudah, yuk kita mulai videonya. Tarik napas sebentar, tenangkan pikiran, dan mari kita masuk lebih dalam ke topik hari ini. Setelah momen itu, saat aku berdiri di depan cermin dan merasa asing dengan diriku sendiri, aku mulai menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah aku pikirkan. Bahwa harga diri pria tidak hilang dalam semalam. Itu hilang sedikit demi sedikit. Pelan, halus, dan seringkali tanpa kita sadari. Awalnya, aku cuma ingin jadi pasangan yang baik. Aku ingin dia merasa dicintai, diperhatikan, dan dimengerti. Tapi perlahan, aku mulai membuat kesalahan kecil yang lama-lama jadi pola. Aku mulai menunda urusanku sendiri. Aku mulai menuruti hal yang sebenarnya aku nggak nyaman. Aku mulai membiarkan hal-hal kecil yang menyakitkan, hanya karena aku nggak mau ribut. Dan lucunya, aku selalu membenarkan diriku sendiri. Aku cuma pengertian, aku cuma sabar, aku cuma sayang. Padahal kalau aku jujur, yang aku lakukan itu bukan penyabaran, tapi penyerahan diri. Aku masih ingat suatu malam, dia marah soal hal yang bahkan aku sendiri nggak ngerti apa salahku. Aku cuma diam, bukan karena aku dewasa, tapi karena aku takut kehilangan, takut dianggap kurang baik. Takut hubungan ini hancur, dan ketakutan itu membuat aku kehilangan pegangan. Semakin aku takut, semakin aku mengorbankan diriku. Semakin aku mengorbankan diriku, semakin aku kehilangan suara. Semakin aku kehilangan suara, semakin rendah harga diriku. Sampai aku mulai sadar sesuatu yang agak pahit. Kalau pria tidak punya batasan, dia akan diperlakukan sesuai batas yang dia biarkan. Aku masih ingat, ada momen kecil yang jadi turning point kedua. Waktu itu aku lagi di tempat kerja, fokus sama tugas penting. Tiba-tiba HP-ku bunyi berkali-kali. Dia minta aku balas saat itu juga. Aku berhenti kerja, buka HP, dan jawab. Tapi setelah itu, aku malah dimarahi karena balasnya dingin. Dan di situ aku mulai ngerasa, kok hidupku jadi kayak remote yang bisa ditekan kapanpun. Kok aku jadi kehilangan arah? Tapi saat aku mulai mikir seperti itu, ada perasaan bersalah yang muncul. Apa aku kurang berusaha? Apa aku cowok yang gak peka? Apa aku terlalu sibuk sama duniaku? Pertanyaan-pertanyaan itu cuma membuat aku makin menjauh dari diriku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, hubungan yang sehat itu bukan tentang siapa yang paling mengorbankan diri. Hubungan yang sehat adalah tentang dua orang yang sama-sama menjaga dirinya, supaya bisa menjaga satu sama lain. Dan dari situ, aku mulai bertanya, bagaimana kalau selama ini aku salah memahami arti cinta? Bagaimana kalau yang sebenarnya harus aku jaga bukan hanya hubungan ini, tapi diriku sendiri? Forest Shadow ini adalah titik di mana aku mulai membuka mata, bahwa untuk menjadi pria yang benar-benar dicintai, aku harus lebih dulu menjadi pria yang mencintai dirinya sendiri. Dan perjalanan itu, ternyata tidak semudah teori. Perjalanan yang sebenarnya dimulai bukan dari pertengkaran besar, bukan dari pengkhianatan, bukan dari drama. Justru semuanya dimulai dari hal-hal kecil yang aku biarkan, hal-hal kecil yang aku kira tidak penting. Awalnya, aku selalu bilang pada diriku sendiri, namanya hubungan pasti saling menyesuaikan. Tapi perlahan, penyesuaian itu berubah jadi penyerahan. Aku menyerahkan waktuku, suaraku, pendapatku, bahkan ruang pribadiku. Suatu hari, aku pernah membatalkan janji dengan teman-temanku hanya karena dia mendadak mengajak ketemu. Bahkan ketika aku sudah membuat rencana jauh-jauh hari. Dan lucunya, waktu itu aku merasa bangga. Aku pikir itu bentuk cinta. Aku bangga bisa selalu ada buat dia. Tapi lama-lama, aku mulai sadar aku cuma ada saat dia butuh. Tapi saat aku butuh, seringkali aku dibiarkan menunggu. Pernah suatu malam aku lagi down banget. Kerjaan chaos, kepala penuh tekanan. Aku cuma butuh didengar. Aku chat dia, tapi dibalas pendek, singkat, atau malah lama banget. Dan akhirnya aku bilang, gak apa-apa deh, kamu istirahat aja. Padahal di dalam hati aku merasa, aku pun butuh seseorang. Itu salah satu titik di mana aku merasa, aku hanya berguna saat dia ingin, bukan saat aku perlu. Titik jatuhku yang sebenarnya terjadi bukan karena satu kejadian besar. Tapi karena kebiasaan, karena pola, karena aku terbiasa menurunkan diriku. Aku mulai kehilangan semangat melakukan hal-hal yang dulu aku cintai.
olahraga, ditunda, ngasah skill, nanti-nanti, komunitas dan teman, perlahan hilang kontak. Dulu aku punya mimpi besar. Dulu aku suka belajar hal baru. Dulu aku punya visi. Sekarang, aku hanya menunggu notifikasi darinya. Dan yang lebih menyakitkan, aku merasa berharga hanya jika dia sedang sayang. Kalau dia marah, aku merasa gagal. Kalau dia diam, aku merasa tidak cukup. Kalau dia menjauh, aku merasa kehilangan nilai. Dan itu sangat melelahkan. Sampai pernah satu hari, kami bertengkar tentang hal kecil. Aku sudah bekerja seharian, energi habis, kepala penuh tekanan. Aku hanya butuh waktu istirahat sebentar. Tapi dia ingin aku langsung video call. Aku bilang, boleh nanti, aku butuh napas sebentar. Tapi itu malah jadi masalah. Katanya aku berubah. Katanya aku nggak sayang lagi. Aku dicap kurang perhatian. Dan entah kenapa, aku langsung minta maaf. Padahal aku hanya ingin istirahat sebentar. Malam itu, setelah kami baikan, aku duduk sendiri dan berpikir. Kenapa aku harus minta maaf karena kelelahan? Kenapa aku takut banget bikin dia kecewa? Kenapa aku merasa wajib selalu ada, bahkan ketika aku sendiri hampir runtuh? Itu pertama kali aku merasa, aku bukan pacar, aku jadi seperti robot yang harus selalu siap kapanpun tombolnya ditekan. Puncaknya datang beberapa minggu kemudian. Aku makin sering menunda pekerjaan karena aku takut dia merasa diabaikan. Aku makin sering menuruti kemauannya meski aku nggak nyaman. Aku makin kehilangan diriku. Suatu malam, aku benar-benar merasa jatuh. Aku lihat diriku di cermin. Mataku redup, pundakku turun. Rasanya bukan aku yang berdiri di sana. Aku merasa seperti bayangan dari diriku yang dulu. Aku bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku bangga pada diriku sendiri? Jawabannya, aku bahkan gak ingat. Ada rasa marah, tapi bukan pada dia, bukan pada hubungan kami. Aku marah pada diriku sendiri yang membiarkan semua ini terjadi. Dan di titik paling gelap itu, aku akhirnya sadar. Kalau aku terus begini, aku akan benar-benar hilang. Aku akan kehilangan masa depan yang dulu ingin aku kejar. Aku akan kehilangan integritasku, keberanianku, karaktermu. Jadi aku mulai melakukan hal kecil. Sangat kecil, sebenarnya, tapi cukup untuk memulai perubahan. Aku mulai olahraga lagi, bukan untuk impress siapapun, tapi untuk ngerasain diriku kembali. Aku mulai menolak hal-hal yang membuatku nggak nyaman. Dengan tenang, tanpa marah, tanpa drama. Aku mulai belajar bilang, nanti ya, aku ada urusan dulu. Aku mulai kembali mengerjakan hal-hal yang dulu bikin aku bangga. Dan yang paling penting, aku belajar menata batasan. Kalau dia marah tiba-tiba, aku nggak lagi langsung panik. Aku bilang, kita bahas nanti, setelah kita sama-sama tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa punya suara lagi. Perlahan, harga diriku tumbuh kembali. Aku mulai ngerasa bernilai bukan karena cinta seseorang, tapi karena aku kembali mencintai diriku. Dari situ aku belajar satu hal penting. Hubungan yang sehat tidak menuntut kita kehilangan diri. Hubungan yang sehat mendukung kita menjadi diri yang lebih kuat. Dan semua itu dimulai dari keberanian untuk berkata, aku berharga, dan aku tidak akan mengabaikan diriku lagi. Waktu aku mulai membenahi diriku, satu hal besar berubah, cara aku memandang diriku sendiri. Dulu, aku pikir menjaga hubungan berarti menjaga orang lain, melupakan diriku, dan melakukan apapun agar dia tetap bahagia. Tapi ternyata yang benar adalah sebaliknya. Hubungan baru akan sehat kalau dua orang di dalamnya juga sehat. Dan pria yang kehilangan dirinya, tidak akan pernah bisa menjaga hubungan dengan baik. Semakin aku memperbaiki diriku, semakin aku sadar kalau cinta itu bukan tentang siapa yang paling banyak mengalah, bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, dan bukan tentang siapa yang paling takut kehilangan. Cinta itu tentang dua orang yang berdiri dengan harga diri masing-masing, lalu memilih untuk tetap bersama. Ketika aku mulai menjaga batasan, hubungan kami justru jadi lebih tenang. Ketika aku mulai jujur dengan diriku sendiri, komunikasi kami jadi lebih dewasa. Ketika aku mulai punya kehidupan yang kembali hidup, pekerjaan, teman, hobi, tujuan, aku merasa kembali menjadi pria yang punya arah. Dan yang paling mengejutkan, aku justru dihargai lebih dari sebelumnya. Karena ternyata, wanita menghargai pria yang menghargai dirinya sendiri. Bukan pria yang selalu ada 24/7. Bukan pria yang selalu minta maaf. Bukan pria yang meninggalkan hidupnya demi pasangan. Mereka menghargai pria yang punya dunia, punya batasan, punya visi, dan tetap punya ruang untuk mencintai dengan dewasa. Pelajaran terbesar yang aku dapat adalah ini. Harga diri pria bukan sesuatu yang diberikan oleh pasangan. Harga diri pria adalah sesuatu yang dibangun dari dalam diri, dan dilindungi setiap hari oleh pilihan kecil yang kita buat. Pilihan untuk berkata jujur, pilihan untuk tetap tenang, pilihan untuk punya ruang pribadi, pilihan untuk tidak membiarkan diri diinjak, pilihan untuk membangun masa depan, bukan hanya hubungan. Dan dari semua hal yang aku lewati, aku sampai pada satu kesimpulan yang mengubah hidupku. Kalau kamu ingin dicintai dengan benar, cintai dirimu dulu dengan benar. Karena hubungan hanya akan sekuat harga dirimu sendiri. Setelah aku memahami itu, aku nggak lagi takut kehilangan. Aku nggak lagi takut dibilang kurang perhatian. Aku nggak lagi merasa harus membuktikan apapun. Aku hanya perlu menjadi diriku yang utuh, berdiri tegak, jujur, dan apa adanya. Dan dari situlah, hubungan yang lebih sehat bisa benar-benar tumbuh. Sekarang,
Ketika aku melihat kembali perjalanan itu, aku sadar bahwa semua luka, semua kebingungan, semua air mata, dan semua momen aku merasa tidak berharga, ternyata bukan untuk menghancurkanku, tapi untuk membentukku. Aku belajar bahwa mencintai seseorang memang penting, tapi mencintai diri sendiri adalah fondasinya. Tanpa itu, hubungan apapun akan rapuh. Dengan itu, hubungan apapun punya peluang untuk tumbuh dengan sehat. Aku juga belajar bahwa sebagai pria, kita sering diajarkan untuk kuat, tapi jarang diajarkan cara menjaga harga diri. Kita diajarkan menahan emosi, tapi jarang diajarkan cara menata batasan. Kita diajarkan memberi, tapi jarang diajarkan bahwa kita juga perlu menerima. Dan sekarang aku tahu, harga diri bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan keras, tapi dijaga dengan lembut. Dengan cara menghormati diri sendiri, dengan cara berkata jujur, dengan cara tidak memaksa diri untuk selalu sempurna, dengan cara memahami bahwa kita juga berhak bahagia. Pada akhirnya, aku bukan hanya mendapatkan hubungan yang lebih sehat, aku mendapatkan diriku kembali. Pria yang dulu pernah hilang, kini berdiri lagi, lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tahu kemana dia harus melangkah. Dan jika ada satu hal terakhir yang ingin aku sampaikan, itu adalah ini. Jangan pernah takut mencintai seseorang, tapi jangan pernah lupa mencintai dirimu lebih dulu. Karena ketika seorang pria kembali menemukan dirinya, seluruh hidupnya ikut kembali menemukan arah. Itu bukan akhir cerita, itu justru awal dari bab yang lebih matang, lebih bijak, dan lebih penuh kepercayaan diri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap menjalaninya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan. Klik like sebagai tanda apresiasi. Tinggalkan komentar biar aku tahu pendapatmu. Dan jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video berikutnya. Setiap dukunganmu sangat berarti. Sampai ketemu di video selanjutnya.